Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua Majelis Syura, Presiden Partai, MPP, Dewan Syariah, Sekretaris Sekjen, dan seluruh jajarannya. Dan hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati, Bapak Gubernur DKI, saudara kita Anies Rashid Baswedan, Dr. Anies Rashid Baswedan, yang alhamdulillah yang diusung oleh PKS dan Gerindra, alhamdulillah menang di DKI, dan insya Allah di 2024 PKS akan menang dan nomor 1 di DKI. Amin. Saudara-saudara Gubernur, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, kader-kader PKS dan yang diusung oleh PKS, Bupati, Wali Kota, bahkan ada di tengah-tengah kita Dr. Zen Bajubel. Saya persilakan berdiri yang bergabung bersama-sama kita di Partai Keadilan Sejahtera. Semangat 45 insyaallah. Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dari seluruh wilayah Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rapat koordinasi nasional ini. Yang pertama, pasti kita bersyukur. Dan kita akan selalu bersyukur dengan capaian apapun yang kita capai. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan syukur tiada henti. Kalaupun itu kita lakukan, kita belum mampu untuk membayar pemberian Allah yang sangat banyak. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sangat banyak karunia Allah. Diprediksikan kita tidak lolos electoral threshold. Partai ini akan hilang. Dan kenyataannya tetap eksis. Dan suaranya kursi kita bertambah. Pemilih kita bertambah dari 8,5 juta bertambah 3 juta, 40% kenaikannya. Takbir. Sesuatu yang membuat kita bersyukur. Kemenangan yang kita capai sekarang, pertama kita pertahankan. Mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan. Tetapi yang kita akan hadapi pasti tantangan yang berat. Apalagi kita menyatakan diri partai kita di luar pemerintahan, oposisi. Posisi yang bermartabat, konstruktif. Nyatanya semakin kita di luar, semakin dia perlu kita itu luar biasa. Masalah peluk-meluk ini hampir 2-3 minggu di media sosial, di media mainstream. Kita
kita tinggalkanlah pelukan-pelukan itu tadi. Tadi dengan Pak Gubernur juga berpelukan. Alhamdulillah. Itu saya yakin kalau ada pemilu sekarang ini, naik lagi suara kita ini. Kalau di beberapa negara itu bisa dipercepat pemilunya itu. Kalau sistem parlementer bisa dipercepat. Jadi sekali-kali kita ganti sistem dengan parlementer bisa dipercepat. Kelihatannya banyak pelukan, percepatlah suara kita. Tapi apapun itu, kita hadir ada untuk mempererat seluruh komponen bangsa, menjaga NKRI dan berkhidmat untuk rakyat. Oleh itu pesan saya yang pertama, yang saya ingin agar nanti dilaksanakan di lapangan, tingkatkan silaturahim kita kepada seluruh masyarakat. Kalau daerah sudah melihat di pusat, ikuti di daerah-daerah. Bukan maksud saya setiap hari terus pelukan dengan semua orang. Masalah juga. Kalau urusannya 260 juta orang terus melukit, itu capek juga. Tetapi bagaimana kita membangun saling silaturahim, berkunjung bersilaturahim, membangun kerjasama. Jadi kalau kita itu di luar pemerintahan itu di pusat, tapi kalau di daerah gubernur kita, wali kota kita, bupati kita harus kerjasama dengan pusat. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat? Namun antar partai, antar tokoh, antar masyarakat. Yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini, berbanyak amal soleh dan keikhlasan. Berbanyak amal soleh, tapi keikhlasan penting. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Insan, surat ke-76, ayat 9. Ikhwan dan akhwat, hadirin sekalian, saudara kita, akh kita yang sangat kita cintai dan sayang kita hormati, telah berpulang ke rahmatullah. Akhuna Yusuf Asyari. Kita bacakan surat Al-Fatihah sekarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi waj'al jannata mathwahu wa lam yushrik bis-salihin wa hasuna ulaika. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, menerima amalnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Baiklah, saya teruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Insan 76 ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, semata-mata kami memberi makan untuk kalian itu liwajhillah, karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, akan ungkapan terima kasih pun. Jadi semata-mata karena Allah. Lakukanlah kebaikan, pasti Allah akan membalasmu. Ada seorang dokter, ini ceritanya, ini cerita kejadian ya. Setelah dia praktek, usia sudah 68 tahun. Datang seseorang menjumpainya setelah praktek. Pak dokter, masih ingat saya? Dia katakan, pasti saya banyak, gak ingat satu persatu.
selama 24 tahun saya tidak pernah melupakan untuk mendoakan Bapak. Apa kebaikan saya ceritanya apa? 24 tahun yang lalu saya adalah dokter muda, ditugaskan karena Bapak sebagai dokter dan direktur ruangan ICU. Saya ada di situ, makan selama 2 minggu, 3 minggu. Setelah selesai, saya dan teman-teman berenang di Laut Merah. Waktu berenang, dia digigit oleh salah satu mungkin binatang di laut. Telunjuknya bengkak. Selama 3 hari bengkak. Semua dokter bedah, beberapa spesialis dia harus dipotong. Yang melarang untuk dipotong itu apa? Terus dia kasih antibiotik semua. Dan apa yang terjadi? Allah takdirkan saya sekolah ke Prancis dan saya menjadi dokter spesialis penyakit mata, bedah mata dan lain sebagainya. Bayangkan kalau sampai dipotong, saya tidak diterima di kedokteran itu. Dan bagaimana saya melakukan profesi saya? Coba, kalau sudah tidak ada telunjuk. Jadi setiap saya melakukan pekerjaan saya, telunjuk saya gunakan, saya ingat Bapak selama 24 tahun. Jadi ada hal-hal yang buat kita ringan, tapi tidak dilupakan oleh orang. Yang saya ingin dan saya berharap lakukan. Jadi kita berkhidmat untuk rakyat, melayani rakyat, bukan hanya retorika, bukan tagline, tapi terbukti di lapangan. Tadi kalau Pak Gubernur mengatakan jalan-jalan, memang benar, daerah Tamrin ini pedestriannya luas, orang bagaimana dengan berjalan. Saya yakin insya Allah gubernur-gubernur kita dari partai keadilan sejahtera dan partai insya Allah gubernur, bupati, wali kota. Saya ingin kalian mampu membuktikan dan kita semua menjadi bangga. Dan kita akan berkunjung ke daerah-daerah yang antum-antum sekalian sebagai pimpinan-pimpinan daerah. Kita akan berkunjung dan membuat kita bangga semuanya atas profesi dan tugas kalian semua insya Allah. Yang ketiga yang saya inginkan di 2024, insya Allah kita bukan lagi partai menengah. Saya inginkan kita mampu meraih menjadi partai nomor 1 di negeri ini. Siap mewujudkannya? Coba saya ingin kalian antum semua berdiri. Apa suaranya berbeda enggak? Duduk sama berdiri. Siap dengan izin Allah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera partai nomor 1 di negeri ini? Siap? Takbir! Merdeka! Allahu Akbar! Nanti saya akan tagih ya. Tadi saya sudah singgung, tantangan kita ke depan berat. Tapi yakinlah, semakin berat tantangan, semakin uangnya pun semakin besar. Asal kita optimis. Kemarin saya katakan di acara Majelis Syuro, ada satu ungkapan yang saya katakan, dan ungkapan itu ungkapan Mutawalli Sya'rawi. Al-humum kal-huyum ma tarakamat illa liyumtir. Al-humum kal-huyum ma tarakamat illa liyumtir. Jadi beban kita, pikiran kita yang bertumpuk-tumpuk itu adalah hawa yang sangat banyak. Itu isyarat bahwa hujan akan turun. Jadi semakin banyak tantangan kita, di situ semakin peluang besar. Asal kita bersandar dengan zat yang maha besar. Saya contoh ada satu peristiwa. Rusa ketika ingin melahirkan, dia mencari daerah yang di pinggir-pinggir hutan, dia mencari tempat. Ketika dia akan melahirkan anaknya di situ, dia lihat dari kejauhan sebelah kanan ada pemburu. Sebelah kirinya dia lihat singa. Kemudian muncul
Geletek halilintar hutan pun di pinggir hutan terbakar. Mau lari ke sungai dibakar dia. Jadi tidak banyak buaya. Ke kanan juga mati, ke kiri mati, masuk hutan kebakar, lompat di sungai juga wassalam. Kayaknya sudah dia gak lihat itu semua. Dia fokus bagaimana melahirkan anak. Tidak dia berusaha begitu. Tidak lama sudah hujan pun mulai turun. Tadi pemburu tadi remon-remon gak kelihatan. Ada beberapa mereka melemparkan musuhnya, ini kena rusak, kena kemana ke singa, jadi singa yang mati. Sampai akhirnya aman semua selamat. Hati rusak ini akhirnya selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksudkan di sini adalah namanya masalah itu pasti kita hadapi. Tidak ada hidup tanpa masalah. Bisa besar, bisa kecil sesuai dengan orang itu sendiri. Jadi kalau kita punya masalah, pekerjaan kita yang berjamaah ini, kolektif ini, saling bersama-sama, insya Allah asal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita katakan dalam hati kita, masalah yang kita hadapi ini semua insya Allah ringan. Karena kita bersadar dengan zat yang maha besar, maha kuat dan maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Logistik masalah ini semua jadi masalah. Tapi siapa yang bisa mengubah hati manusia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat sulit pun menjadi mudah. Berikutnya kepada akhwat sekalian, saya inginkan ukhuwah ini dijaga, soliditas internal dijaga. Itu modal yang sangat besar. Kemarin saya singgung dalam pertemuan Majelis Syura, soliditas internal ini tidak semua partai punya. Sebagian besar mereka pragmatis semua. Pertahankan ini. Inilah sana cahaya. Di dunia kita rasakan, bahkan nanti di akhirat kita rasakan juga. Ketika dunia ini gelap semua, muncul cahaya itu. Itu ukhuwah tadi. Di dunia sampai di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Bahkan kemarin saya singgung dalam Majelis Syura, dengan persaudaraan ini kita tidur dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kok bisa? Sama dengan sholat. Disebutkan ya Allah ampuni simpulan saudara. Ini yang tidur juga selesai bangun tidur tidak ada dosanya. Yang satu sholat, yang satu tidur. Yang satu sholat yang diterima, yang tidur pun didoakan. Coba. Kita merasakan hembusan angin tapi kita tidak melihat. Itulah ukhuwah. Sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata, tapi dalam keheningan malam, nama kita disebut. Abu Darda, setiap malam dia berbagi, dia akan sebutkan sekitar 40 dari saudara-saudaranya. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada sebulan. Berikanlah ampunan simpulan. Tidurnya, bangun tidur, Allah mengampuni dosa. Soliditas internal jaga. Kemarin saya singgung dalam Majelis Syura, saya pikir penting untuk saya sampaikan di sini. Kita ini memiliki jasad dan ruh. Masing-masing ini punya asupan. Kalau perut kita lapar, isyarat bahwa perlu makan. Haus perlu minum. Dan seluruh yang berkaitan dengan jasad. Dan dia selalu mainnya di bumi terus. Tidak mungkin ke atas, yang dia sayang. Tapi kalau hati kita gelisah, tidak tenang pikiran, nah di sini ruh perlu asupan. Oleh itu jangan kita memberikan asupan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh umpamanya, gelisah, tidak tenang, cari restoran yang terbagus, jalan-jalan keliling dunia, tetap gelisah juga, tidak selesai masalah. Kalau ada permasalahan hati, krisis hati dan lain sebagainya, penyelesaiannya bukan dengan hal-hal yang kaitan dengan duniawi.
Kalau masalahnya apa, masalah hati, penyelesaiannya juga dengan asupan ruh ala dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ketidakcocokan terjadi di antara kita, antara ikhwan dan akhwat, penyelesaiannya bukan terus dirubah buat partai baru, bukan. Penyelesaiannya bukan itu. Jadi krisis hati, penyelesaiannya kembali kepada hati. Perlu disitu kesabaran, perlu disitu ruhiyah, perlu disitu hal yang berkaitan dengan hati juga. Kembali kepada apa asupan hati itu sendiri, terus kita kembali ke situ. Saudara-saudara sekalian, berikutnya saya ingin juga di antara kita supaya terbangun soliditas husnuzon, berbaik sangka. Penting sekali. Saya berikan satu cerita. Ada seorang kaya punya tetangga miskin. Setiap dia keluar dari rumahnya, yang namanya tetangga miskin tadi memberikan salam, nggak dijawab. Berkali-kali kan begitu. Sampai suatu saat yang miskin tadi bawa tempat makanan bekas, roti apa. Terus dilihat sama orang kaya tadi. Besoknya setiap pagi di depan rumah orang si miskin itu ada kebutuhan makan sehari itu lengkap semuanya. Yang namanya roti, beras, setiap hari berjalan setahun, 2 tahun. Tapi si miskin cerita sama istrinya, dari mana ini? Siapa yang kasih ini? Gak tahu. Sampai suatu saat di rumah tetangga yang kaya itu ada kedukaan yang sering memberikan, yang dia kasih salam setiap hari itu meninggal dunia. Mulai besoknya gak ada lagi. Dia mulai berkaya, jangan-jangan dia ini. Akhirnya dia menghadap pada keluarga tadi. Oh ya sudah, benar. Suami saya yang sering memberikan setiap hari. Kemudian mulai besok si anak dia itu memberikan. Siapa tadi? Kemudian yang miskin tadi mengucapkan apa begitu, si anak jalan. Tapi si anak tadi bingung. Si anak mengatakan, bapak saya itu tuli gak ada yang coba. Jadi selama sekian tahun si miskin tadi berburu sangka, kenyataannya orang yang kaya itu tuli, gak mendengar kata-kata dia. Coba. Jadi kadang-kadang kita menghadapi sesuatu husnuzon, berbaik sangka. Kebaikan yang dilakukan sekian tahun, hanya kekurangan itu kok tidak mau menjawab salam, dia tidak mendengar. Oleh itu husnuzon. Kalau ada sekian banyak titik di saudara kita, carilah titik yang terbaik untuk dia. Kalaupun kita menceritakan tentang dia, ceritakanlah yang terbaik. Kalau dia hadir itu dia pasti bahagia. Dan itu bukan ghibah. Ghibah itu menyebutkan keburukan orang. Ceritakan yang terbagus dari orang tersebut. Dan kalau kita hadir, kita bangga dan kita orang tersebut senang dengan kata-kata kita sendiri. Terakhir, ya pesan saya terakhir, dimanapun posisi kita, pasti kita diganggu. Karena iblis tidak ingin kita sukses di dunia dan kita berhasil di akhirat. Kenapa? Kita baca surat Al-Araf, surat ke-7 ayat 16 dan 17. Iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna siratal mustaqim. Iblis mengatakan kepada Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Apa kerjaan iblis? Dia katakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim min baini summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Nah ini kita yang tahu harful jar,
Kenapa? Min baini aidihim, dari depan dan dari belakang. Tapi ketika dari kanan dan kiri tidak menggunakan min. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan kamu dari depan, dari belakang. Tapi ketika kanan dan kiri, iblis tidak mengatakan min, tapi dia katakan an. Kenapa itu? Karena dia tahu ada raqib, ada malaikat pencatat sebelah kanan dan kiri. Dia tidak langsung agak menjauh sedikit. Itu kata-kata an. Dari depan, dari belakang, agar tidak ada dan dari mereka yang bersyukur. Diganggu dan diganggu. Nah, cuma ada satu titik yang dia tidak akan mampu mengganggu, dari atas dan dari bawah. Tidak disebutkan di situ. Berbanyak doa. Kalau rahmat sudah turun, iblis tidak bisa menghalang-halangi. Yang dari bawah berbanyak sujud. Berbanyak kita mengangkat tangan kepada Allah agar turun rahmat. Dan berbanyaklah sujud. Karena dalam gangguan tidak ada. Saya yakin kalau antum semua yang kita lakukan, maka rahmat dari atas akan turun. Dari bawah pun yakin semua permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah memimpin Gubernur DKI, Gubernur NTB, Sumatera Barat dan seluruh kota wilayah. Buktikan kita mampu untuk memimpin negeri ini, dan kita mampu menjadikan negeri ini jadi negeri yang membawa kita semua pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadun Thayyibatun Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya yakin kita dan antum semua mampu wujudkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadi kebanggaan bangsa ini, negeri ini, dan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dan negeri yang sangat dan mampu berperan untuk seluruh umat di dunia, terutama saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan dan doa kita semua. Maka dengan mengharapkan ridha Allah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi nasional Partai Keadilan Sejahtera dengan tema semakin kokoh melayani rakyat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.